Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum ke pembahasan materi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Masih di materi bab pertama matematika, yaitu bilangan bulat dan pecahan, kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan dapat diselesaikan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika B, D tidak sama dengan 0, maka perkalian pada pecahan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, A per B dikali C per D sama dengan pembilang dikali pembilang, berarti A dikali C, dan penyebut dikali penyebut, berarti B dikali D. Ayo kita amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar beberapa cairan kimia ya. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Bisa kita tulis 1/2 dikali 5. Nah, di sini 5-nya bisa kita tulis 5/1 sama dengan pembilang dikali pembilang, 1 dikali 5, 5 per 2 dikali 1, 2. Maka kita dapat 5/2 liter. Selanjutnya, seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, caranya bisa dengan gambar gini ya, 4/5 itu 4 kotak yang diarsir ini per keseluruhan kotaknya 5. 1/2 juga sama, tinggal dikalikan dan dilihat arsirannya yang ada 2 warna. Berarti ini 1, 2, 3, 4 per keseluruhan kotaknya. Berarti di sini 4/10. Atau menggunakan cara 4/5 dikali 1/2, langsung saja. Pembilang dikali pembilang kita dapat 4, dan penyebut dikali penyebut kita dapat 10. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Kita sama-sama bagi 2 ya. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka rumusnya seperti ini. A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Kita lihat di sini. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Kita tulis 1/3. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, berapa masing-masing? Nah, dibagi 2. Maka sesuai rumusnya ini, jadi bisa kita tulis 1/3 dikali 2. Maka kita dapat 1/6. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di sini A per C dibagi B per C. Penyebutnya sama ya, maka sama dengan A per B, yang atasnya saja. Nah, di sini 6/7 meter kayu akan dipotong-potong menjadi 2/7 meter. Berarti kita tulis 6/7 dibagi 2/7. Sama dengan, nah di sini kan A per B, pembilangnya saja, berarti 6/2. 6/2 berapa? Kita dapat 3. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama dengan pecahan pembagi. Nah, seperti rumus di sini, C dibagi A per B sama dengan C/1 dibagi A per B, sama dengan B dikali C per B, ini tetap C ya hasilnya, dibagi A per B sama dengan B dikali C per A. Kita lihat ke contoh. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. 1 dibagi 1/3, sama dengan, kita lihat ke sini, B-nya, berarti B-nya 3 dikali C-nya 1 per A-nya 1. 3 dikali 1 kita dapat 3/1, berarti tetap 3.
Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Atau bisa juga kita balik pecahannya. Di sini A per B dikali C per D sama dengan A per B dikali. Nah, tadinya kan dibagi, jadi dikali. Tapi yang tadinya penyebut jadi pembilang dan yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Maka di sini jadi A dikali D per B dikali C. Contohnya, bagaimana kalau sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6. Kita tulis 1/3 dibagi 1/6. Maka bisa kita tulis 1/3 dikali, nah ininya dibalik ya, 6/1. Setelah kayak gini tinggal dikalikan saja pembilang ke pembilang dan penyebut ke penyebut. 6/3. 6/3 itu berapa? 2. Selanjutnya operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, di video sebelumnya, yang part 2, kita udah membahas mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, aturannya itu berlaku juga pada pecahan. Kita lihat contoh. Tentukan hasil dari operasi hitung pecahan dari ini. Nah, kita lihat ada pengurangan dan ada pembagian. Jadi, sesuai aturan yang berlaku, kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. Jadi, kita tulis 3/4 dibagi 1/2. Sama dengan, kita ubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa ya. 3/4 dibagi 2 dikali 1 ditambah 1/2. Sama dengan 3/4 dibagi 3/2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, bisa kita balik atau kita jadi kali 2/3. Maka didapat 6/12. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 6. Jadi 1/2. Nah, ini belum selesai ya. Kita lihat di sini 1/4/5. Kita tulis 1/4/5. Dikurangi 1/2. Kita ubah ini ke pecahan biasa. 5 dikali 1 ditambah 4/5. Dikurangi 1/2. Maka kita dapat 9/5 dikurangi 1/2. Nah, ini pengurangan, penyebutnya berbeda. Bisa kita kalikan ini. 5 dikali 2 itu kita dapat 10, lalu ini dikali silang. 2 dikali 9 adalah 18, dikurangi, karena ini dikurangi juga, kali silang 5 dikali 1, 5. Jadi kita peroleh 13/10. Selanjutnya kita mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Contohnya di sini 4/3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Bukan 4 kali 3 ya, karena ini pangkat. Dan penulisannya tidak sejajar 3-nya tetapi di atas. 4 disebut dengan bilangan pokok, sedangkan 3 disebut pangkat atau eksponen. Jika A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu A dikali A dikali A sebanyak N kali. Di sini kita lihat sifat-sifat perpangkatan untuk A bilangan bulat dan N bilangan bulat. Nah, di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini karena bilangnya sama, maka kalau perkalian pangkatnya jadi penjumlahan. Lalu yang kedua, ketika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka A pangkat M dikali N. Lalu A pangkat M per A pangkat N
sama dengan A pangkat M dikurangi N. Karena ini pembagian, maka pangkatnya menjadi dikurangi. Selanjutnya yaitu A kali B dipangkatkan M itu sama aja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Mari kita lihat ke contoh soal. Tentukan nilai dari operasi bilangan berikut. Nah, yang pertama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama ya, 3. Kita tulis 3 dan pangkatnya kita jumlahkan. 4 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Ini sama aja dengan 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Kali 3 kali 3. Hasilnya yaitu 729. Lalu yang kedua, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya sama juga 5. Pangkatnya 3 karena ini pembagian dikurangi, jadinya ya 2. Maka 5 pangkat 3 dikurangi 2, 1. 5 pangkat 1 berapa? 5. Selanjutnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi bisa kita tulis 2 dipangkat 3 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kita tulis lagi 2 kali 2 kita 4, kali 2 8, kali 2 16, dikali 2 32, dikali 2 64. Selanjutnya yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Berdasarkan sifat, maka kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 kali 2, kita kasih kurung, dikali 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. 2 pangkat 2 itu 4, dikali 3 kali 3 itu 9. Maka kita dapat 36. Seperti itu ya, semoga kalian paham dengan pembahasan materi. Pada video kali ini, cukup sekian materinya, kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.